Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nazura Finantia. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi tentang toharoh dan sholat. Apa sih kaitannya di antara kedua itu? Jadi toharoh itu adalah bersuci. Toharoh atau bersuci itu merupakan syarat wajib sebelum melaksanakan sholat. Ya, toharoh itu bertujuan untuk membersihkan diri kita dari segala bentuk najis dan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jenis taharah itu ada berapa? Jenis taharah itu ada 3. Pertama yaitu berwudu, yang kedua yaitu bertayamum, dan yang ketiga adalah gusul. Yang pertama itu ada berwudu. Berwudu itu apa sih? Berwudu itu adalah bersuci dengan menggunakan air dan dilakukan sebelum melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan yang kedua yaitu ada tayamum. Tayamum di sini adalah merupakan bersuci dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan tanah yang suci, begitu ya. Dan tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air. Dan yang ketiga yaitu ada gusul. Gusul itu apa sih? Gusul itu adalah mandi besar yang dilakukan ketika atau setelah kita selesai junub, sedang berhaid, ataupun nipas, mimpi basah, atau hubungan suami istri. Nah, itu tadi jenis-jenis toharoh. Dan selanjutnya toharoh itu ada terkandung di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang toharoh itu apa gitu ya. Dan terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'ban wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safari aw ahadu minkum aw ja'a ahadu minkum minal ghaiti am lamastum nisaa falam tajidu ma'afatayammamu so'idan toyiba fassahu bujuhikum wa aidikum min ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min aradin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata, satu kaki dan satu kakinya. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah ya. Dan dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dan itu tadi merupakan ayat yang menjelaskan apa itu toharoh dan terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Ayat ini secara jelas menjelaskan tata cara berwudu dan kondisi-kondisi yang mengharuskan seseorang untuk berwudu dan bertayamum. Setelah toharoh, kita selanjutnya pembahasan selanjutnya itu ada sholat. Sholat itu yaitu merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada rukun-rukun sholat. Yang pertama yaitu kita harus berniat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Dan ketiga ada takbiratul ihram. Keempat, membaca Al-Fatihah.
ruku, ke-6 ada iktidal, ke-7 sujud 2 kali, ke-8 duduk di antara 2 sujud ya, ke-9 duduk tasyahud akhir, ke-10 ada salam, dan ke-11 ada sunnah sholat. Selain rukun sholat, sholat juga memiliki sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Sunnah sholat berfungsi untuk menyempurnakan sholat dan menambah pahala. Kapan sih kita waktunya sholat fardu? Jadi sholat fardu wajib itu dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga isya. Apa sih hikmah sholat? Jadi sholat itu memiliki banyak sekali hikmahnya. Di antaranya menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, merasa tenang dan hati lebih tentram, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi untuk kesimpulan, antara toharoh dan sholat itu yaitu merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam agama Islam, ini ya. Jadi toharoh itu sebagai syarat sah sholat, sedangkan sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami keduanya, kita dapat melaksanakan ibadah sholat dengan benar dan juga khusyuk. Baik, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.